Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Atomian, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan keberlimpahan untuk kita semua. Selamat malam, para peserta di Zoom Bedah Produk setiap minggu malam, ya, yang diadakan rutin bersama Atomi Fever. Perkenalkan, saya Ingri, yang akan memandu Zoom pada malam hari ini ya, dalam 2 jam ke depan. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali Zoom malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, semoga Zoom malam hari ini memberikan manfaat, kelancaran, dan barokah tentunya ya. Amin. Amin ya. Baik, para peserta Zoom ya yang telah hadir nih ya, saya mau ngobrol dulu sebentar nih ya, pengen tanya-tanya nih, karena ini Bandung ini lagi hujan ya, bagaimana dengan kota Anda ya, dan saya ingin tahu nih gimana nih kabar Anda malam hari ini ya, mudah-mudahan malam hari ini Anda dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin, amin ya. Baik, oke selamat malam Bu Agnes ya, oke terima kasih. Nah, mungkin di antara Anda ya ada yang baru saja pulang jalan-jalan bersama keluarga ya, maklum ya ini weekend ya, atau juga habis weekend sama teman-teman ya, atau mungkin kerabat ya. Namun yang luar biasa ya Anda sudah duduk dengan nyaman dan siap mendengarkan informasi berharga dari kami malam ini. Baik, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih para peserta yang sudah bergabung ya ke Zoom kita malam hari ini ya. Dari kota mana saja sih Anda berasal ya? Boleh ya Anda ketik di kolom chat ya. Nah, nah kita tunggu nih ya, kita tunggu nih teman-teman yang lagi ngechat dulu ya. Silakan ya. Nah, sambil nunggu nih, sambil nunggu sahabat Atomian yang sedang mengetik ya kota asalnya ya, saya ingin informasikan dulu nih ya. Zoom pada malam hari ini akan terbagi dalam beberapa sesi ya, yaitu pemaparan materi utama, ya nanti juga sekaligus dengan testimoni ya, dan akan ada sesi tanya jawab ya, teman-teman nih yang nanti udah tahu nih tema malam hari ini ya, udah dapat bocoran ya, pengen udah ada pertanyaan nih, boleh disiapin dulu ya, karena nanti akan ada sesinya ya. Baik ya. Nah, saya akan menyapa kembali nih ya, nih saya akan cek dulu ya. Sebelum kita mulai lagi ya, kita akan menyapa peserta yang sudah hadir nih. Dari kota mana aja sih? Coba ya. Oke, dari kota Bandung ya. Oke, selamat malam, 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 malam. Aduh, ini udah banyak banget nih yang udah hadir ya. Oke, ada siapa aja nih ya? Aduh, banyak banget nih sebentar ya. Ngantri nih. Halo, selamat malam nih Bunda nih. Nih anaknya lagi tampil nih Bun, doain ya. Keren. Nah, Kita oke ada Ibu Widya ya dari Bandung ya. Selamat malam Bu Widya ya. Oke, Bu Eni ya, selamat malam. Ada Vicky ya dari Bandung. Kemudian ada Bu Hesti dari Cianjur. Ada Pak Imam ya dari Kota Depok ya. Kemudian mana lagi nih? Dari Bogor ya, Ibu Syahriani. Selamat malam. Assalamualaikum ya semuanya ya. Kemudian ada Pak Azmi, apa Bu Azmi ya ini ya dari Bintaro ya. Kemudian dari Jakarta ya, ada Bu Tati, dari Sumedang juga, dari KBP. Aduh, kalau disebut satu-satu banyak banget nih kayaknya ya. Dari Jakarta ya, dari Bogor. Iya, dari Bogor. Halo, halo, halo ya. Bu Novia ya, oke. Dari Bandung Timur ya tentunya ya. Dari Jakarta. Dari mana lagi nih? Dari Cimahi, Padalarang. Aduh, banyak banget ya. Bandung, Bandung, Bandung. Aduh ya. Ini banyak banget yang udah hadir ya. Padalarang, Palembang. Halo ya, Palembang. Terima kasih sudah hadir. Ya, dari Tangsel ya, Jakarta pinggiran katanya ya. Dari Semarang ya, selamat malam Pak. Dari Margahayu, dari Subang ya, dari Cikutra ya. Aduh, dari mana lagi nih teman-teman kayaknya masih pada ngetik ya. Ya udah ketik-ketik aja dulu ya dari kota mana ya, boleh ya. Nanti kita sapa-sapa lagi ya. Baik Bapak Ibu ya, saya ingin mengucapkan ya selamat bergabung ya Anda yang sudah bergabung dan juga selamat mendengarkan ya. Pastikan Anda juga sudah duduk dengan nyaman ya, sudah menyiapkan alat tulis ya, dan juga sudah mengosongkan gelas pikiran dan tentunya ya Anda sudah siap nih ya dengan materi pada malam hari ini ya karena supaya Anda tuh bisa mengikuti seluruh sesi Zoom pada malam hari ini ya. Baik, Bapak Ibu, tema Zoom malam hari ini sangat menarik sekali ya, yaitu bagaimana mengatasi skin barrier yang rusak ya. Seperti apa tanda-tandanya dan apa aja solusinya ya. Dan tentunya Anda sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan malam hari ini.
Nah, namun Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke materi utama ya, dengan pembicara yang sangat spesial ya, kita akan sama-sama melihat dan berkenalan dengan perusahaan yang memiliki produk-produk berkualitas yang tentu saja tadi sebagian produknya Anda sudah saksikan di video sebelum kita mulai ya. Baik, yuk kita mulai Pak Rere. Siapakah Atomi? Ya. Baik, mari kita simak bersama ya Bapak Ibu ya. Di balik Atomi ya Bapak Ibu, ada dua perusahaan raksasa, yaitu Kolmar ya, sebuah pabrik yang sudah berusia 100 tahun bahkan lebih, yang memiliki 500 klien global ya, bahkan lebih. Selain Kolmar Korea, ada juga ya, satu lembaga pemerintahan di belakang Atomi, yaitu KRI, Korea Atomic Energy Research Institute ya, di Daejeon, Korea Selatan. KRI didirikan pada tahun 1959. Boleh di next, Pak? Oke, ini gambarnya masih di Kolmar aja nih. Nggak apa-apa ya. Oke ya. Baik, kita lanjut dulu ya ke KRI ya. Dan KRI didirikan pada tahun 1959 sebagai satu-satunya lembaga berorientasi penelitian profesional untuk tenaga nuklir di Korea Selatan ya. KRI juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teknologi nuklir, pengembangan teknologi nuklir negara ya, karena selain mereka adalah kumpulan orang-orang pintar yang ahli dalam penelitian, teknologi yang mereka miliki adalah yang paling canggih ya. Dengan penelitian selama 8 tahun dan menghabiskan anggaran sebesar 5 miliar Korean won untuk tujuan perlindungan dari radiasi bagi tim internal yang bekerja di KRI, akhirnya ditemukanlah produk mutakhir Hemohim. Begitu juga CEO Atomi, Mr. Park Han-gil. Berkata Hemohim, beliau sembuh dari kanker hati stadium 4 dan gula darah yang sampai 500 mg per dl. Beliau melihat banyak orang ya yang dapat ditolong oleh produk ini dan akhirnya melakukan negosiasi dengan pemerintah Korea sehingga saat ini produk Hemohim bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia di negara-negara lain yang sudah ada jalur distribusi Atomi. Ya, Hemohim telah memecahkan rekor karena melampaui penjualan kumulatif sejak diluncurkannya itu sebesar 2 triliun Korean won di dalam maupun di luar negeri. Luar biasa ya. Dan data 2 triliun Korean won ini adalah di tahun 2022 dan tentunya tahun 2024 ya. Itu sudah lebih dari itu. Ya, baik. Nah, mungkin boleh mundur ya tadi. Mohon maaf ya teman-teman, ini grogi banget nih ada bunda aku ya. Saya pengen cerita lagi tentang Kolmar. Ya, ini Kolmar ini adalah pabrik yang memiliki 500 klien ya, 500 klien bahkan lebih. Nah, mungkin teman-teman mendengar pabrik yang berusia 100 tahun bahkan lebih mungkin aduh siapa gitu ya, Kolmar Korea ya. Tapi tentunya ya teman-teman Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tentunya Anda tahu nih dengan produk-produk yang tampil ya setelah ini. Boleh, Pak? Ya, dan ini adalah klien-kliennya. Dan mungkin Anda lebih bersahabat ya dengan produk-produk ini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah klien-klien globalnya ya. Ada Lancome, ada Chanel ya, kemudian ada apalagi Laneige ya, Sephora ya, banyak banget nih ya. 500 ada SK2, ada Pond's, Shiseido ya, dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu bisa lihat ya di layar ya. Ini adalah apa namanya klien-kliennya Kolmar ya. Jadi kalau Anda bingung dengan Kolmar itu apa, Anda tentu tahu dengan produk-produk yang diproduksi di Kolmar. Dan mungkin sebagian dari Anda juga sudah menggunakan ya, atau kebanyakan Anda juga sudah menggunakan produk-produk yang brandnya ini ya. Itulah Kolmar, hebat banget ya. Boleh next Pak? Ya. Baik, baik. Bapak Ibu, ya ini adalah foto pabrik Kolmar BNH yang berlokasi di Sejong, Korea ya. Ini adalah perusahaan patungan pabrik swasta ya pertama yang didirikan bersama oleh Kolmar Korea dan KRI. Kolmar BNH adalah lembaga, sorry, ya. Ya, ya Bapak Ibu bisa lihat ya, ini tempatnya besar banget. Dan Bapak Ibu yang pengen tahu seperti apa Kolmar BNH nanti bisa cerita-cerita Japri-Japri sama Bu Nenden ya, sama Ciuni ya, yang kemarin baru saja pulang dari Korea ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Kolmar Korea ini adalah lembaga penelitian pertama yang terdaftar di Kementerian Sains Korea ya. Dan melalui penelitian dan pengembangannya,
ya pengembangan bahan-bahan apa yang baru ya berdasarkan produk alami. Perusahaan ini memimpin inovasi di pasar makanan kesehatan fungsional dan kosmetik Korea Selatan. Dengan kemampuan research dan development yang tinggi, fasilitas produksi yang maju dan pengalaman yang melimpah, Coleman BNH menyediakan pelayanan ODM tingkat tertinggi dan mewakili Korea telah memasok produk-produk luar biasa ke lebih dari 17 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia, serta di Korea Selatan. Oke, nah Atomi juga memiliki filosofi absolute produk, absolute quality, absolute price ya dengan 5 kategori produk ya. Nah, filosofi itu ya mengandung arti bahwa produk-produk Atomi memiliki kualitas yang hebat dengan harga yang terjangkau. Nah, mari kita lihat ya, ini ada 5 kategori ya, ada kategori kesehatan, ya kategori kecantikan, kemudian perawatan rambut dan tubuh ya, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari dan juga tersedia juga makanan ya. Baik, boleh selanjutnya Pak. Nah, maksudnya apa dengan filosofi itu ya? Ya, filosofi itu memiliki arti yang ya Anda akan mendapatkan kualitas yang hebat, tapi harganya terjangkau ya. Baik, nah Bapak Ibu tadi sudah melihat ya betapa besar dan bagusnya perusahaan Atomi ini. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber spesial ya pada malam hari ini. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga ya, sekaligus entrepreneur di bidang fashion selama 25 tahun bahkan lebih. Dan di sela-sela kesibukannya, beliau juga mengembangkan bisnis e-commerce dari Korea dan beliau sudah merasakan manfaat dari 100 produk bahkan lebih yang tersedia di aplikasi Atomi ya. Dan karena produk-produk tersebut beliau menemukan solusi atas kendala kesehatan yang sebelumnya beliau alami ya. Dan beliau telah hadir bersama kita malam hari ini. Silakan Ibu Melawati. Iya. Ya, makasih Iya, Bu halo. Indri. Malam, Ya, malam. Assalamualaikum Bu Melawati. Waalaikumsalam, Indri. Iya, sehat ya Teh ya kabarnya. Alhamdulillah, harus, karena sudah ada Harus hemohim sehat. ya. Karena hemohim ya. Dan malam hari ini nih Temela akan membawakan materi utama nih ya. Malam hari udah siap ya Teh ya? Siap. Udah siap. Dan ini mungkin Temela mau nyapa teman-teman dulu nih yang dari tadi udah nunggu nih. Silakan Temela. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu. Boleh kita on cam aja ya. Halo, selamat malam. Malam, Malam Teh. ya, boleh nggak? Jadi nggak bertiga aja sama Malam, Pak Imam. malam, Bu Selamat Mela. malam, Bu Mela. Malam, Bu Mela, selamat Selamat malam. malam, Bu Mela. malam, Teh Mela. Malam. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. 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 Halo Boyis. Makin cantik ya Boyis. Kami glowing. Aduh, stres banget wajahnya. Malam ini glowing. Tetap seger. Tadi ada Cantik. ini hujan jadi seger. Ini cantik. Ya, Hmm. oke Bu Indri, boleh saya mulai Bu Indri? Ya, ayo mari kita mulai aja. Bu Mela silakan. Oke. Malam ini saya akan sharing ya ke Bapak Ibu mengenai apa itu skin barrier gitu. Jadi apa ya? Menjaga kesehatan skin barrier itu kunci kulit sehat. Dulu saya nggak ngerti apa itu skincare. Dulu saya nggak ngerti apa itu. Saya yang tahu perawatan itu ya harus ke klinik gitu ya. Jadi yang saya tahu skincare itu ya skincarean itu nih gitu. Dan yang saya tahu juga dulu itu make up. Nah, jadi setelah saya di Atomi, saya makin paham, makin tahu bahwa skincare itu harus sedini mungkin gitu ya. Jadi saya sudah tidak memakai lagi make, tapi saya pakai skincare. Dan saya juga udah mulai sudah stop gitu ya, tidak ke klinik, tapi kliniknya di kamar aja gitu. Oke, saya akan sedikit sharing mengenai apa itu skin barrier. Next. Nah,
punya skincare memang terbilang wajib untuk semua orang. Saya bilang sangat wajib setelah saya tahu di Atomi ya. Oke, next. Tapi tidak semua, tapi semua skincare yang Bapak Ibu pakai itu tidak efektif jika skin barrier kita itu nggak baik, nggak sehat gitu ya. Jadi mau skincare apapun, kalau mau semahal apapun, kalau skin barrier kita itu nggak sehat ya, itu pasti tidak akan impact baik ke wajah kita gitu, tidak akan ada hasilnya gitu ya. Oke, next. Ya, apa itu barrier? Next. Kita akan saksikan ya, oke. Next. Ya, skin barrier itu lapisan terluar ya, kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari dan tubuh. Oke, next. Ini jadi garda terdepannya kulit kita itu ya skin barrier gitu. Jadi ini di wajah kita ini ada pelindung kulit yang bisa saja rusak karena beberapa. Oke, next. Ya, sehingga menimbulkan berbagai masalah kulit. Nah, oleh sebab itu kesehatannya perlu sangat-sangat kita jaga. Oke, next. Berperan sebagai buffer yang berfungsi untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat zat kimia, sinar ultraviolet, polusi, hingga infeksi virus, bakteri, atau jamur. Untuk mengetahui apa skin barrier itu, kita saksikan berikut ini. Ini adalah permukaan kulit kita ya. Coba kalau kita ambil potongannya, nah ini penampang melintangnya seperti ini. Nah, kita akan fokus ke area lapisan kulit paling atas ya. Coba kita zoom ke area ini. Kita akan dapati epidermis layer atau lapisan epidermis. Di sini sel-selnya banyak, tumpuk-tumpuk ya. Cuman karena kita mau ngobrol skin barrier, kita fokus ke lapisan paling atas, namanya stratum corneum. Nah, di stratum corneum ini letak dari skin barrier itu. Kalau kita zoom, kita akan dapati dua komponen dari skin barrier. Satu, sel-sel kulit mati atau corneosit ya, dan yang kedua matriks di sekitarnya atau kita sebut intercellular lipid. Ini mirip banget keduanya ini dengan batu bata dan semennya atau brick and mortar. Di mana si mortarnya ini, semennya ini komponennya adalah fatty acid, kolesterol, dan seramik. Oke, next. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak semua orang memperhatikan skin barrier. Jadi tidak menyadari bahwa kebiasaan itu akan merusak skin barrier Bapak Ibu. Jadi apa aja kebiasaan yang bikin skin barrier Bapak Ibu terus. Oke, next. Ya, terlalu sering mencuci muka. Mungkin dari sebagian orang mungkin mencuci muka itu bagus loh. Maksudnya pasti akan bersih karena muka kita kena air dari misalkan dari polusi atau dari kita keluar rumah gitu. Jadi masuk ke rumah langsung cuci tangan, langsung kita cuci muka, terus pakai sabun gitu, pakai sabun cuci muka itu beranggapan itu pasti bagus, pasti jadi bersih gitu ya. Itu akan merusak skin barrier kita tanpa kita sadari. Jadi jangan terlalu sering. Bolehlah sekali pagi mungkin sama malam gitu. Jangan sampai terlalu sering, misalkan 2-4 kali per hari. Oke, next. Ya, polusi udara yang kering. Nah, kalau kita di luar, polusi udara itu kan kita tidak bisa memprediksi ya, itu apakah polusi itu bagus atau tidak, kotor atau tidak. Yang pasti namanya keluar rumah dan itu polusi, udah pasti itu
nggak bagus untuk kulit kita. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga kulit kita dari polusi yang kering gitu ya. Terus over exfoliating itu juga sama. Ya, jadi jangan terlalu over gitu ya. Next. Stres, kurang tidur. Nah, stres kalau belum pairing. Stres kalau kurang tidur karena mungkin banyak yang dipikirin gitu. Nah, itu juga sama, salah satunya juga itu memicu juga kita itu jadi rusak. Oke, next. Nah, bagaimana cara mengetahui skin barrier Anda itu rusak? Oke, next. Nah, salah satunya iritasi, ya. Iritasi kita mungkin suka nggak enak, muka itu bener-bener kok kemarin kemarin nggak ada masalah, kok tahu-tahu jadi ada iritasi. Itu akibat dari skin barrier kita, cirinya itu rusak gitu. Jadi yang pertama itu ditandai dengan kemerahan. Nah, gatal banget tuh muka tuh bener-bener gatal. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita nggak tanpa kita sadar gitu, misalkan pegang handphone gitu tuh pegang ke muka, itu kan bisa jadi iritasi juga ke muka, debu gitu kan, itu bisa jadi iritasi ke muka. Jadi itu salah satunya, kulitnya jadi cenderung lebih sensitif dari gesekan. Misalkan kayak saya nih pakai kerudung, kalau kerudungnya nggak bersih, itu pasti akan menjadi iritasi ke gitu enggak. Atau dari zat-zat kimia kita yang mengakibatkan iritasi kulit di wajah kita. Terus kusam. Nah, kusam juga tanda-tanda skin barrier kita itu rusak gitu ya. Jadi lebih kusam, tidak sehat, jadi kurang bercahaya, jadi gelap gitu ya. Jadi nggak sehat gitu, kelihatan banget tidak sehat. Nah, itu contohnya seperti di layar kita ya. Dan juga didapat tidak gitu, si kulitnya itu memang tidak meregenerasi, jadi nggak berubah aja gitu, jadi wajahnya jadi sangat kelihatan kusam. Nah, terus muncul jerawat. Nah, selain kasar juga pasti akan bisa muncul jerawat, jadi kelembaban kulit kita itu menurun, jadi kehilangan kandungan air di wajah kita. Wajah kita ya. Jadi karena kita terlalu kering, akhirnya kandungan airnya juga kurang, ya akhirnya mengakibatkan kerusakan pada skin barrier kita gitu ya. Jadi muncul jerawat, dan itu jerawatnya bisa di mana-mana gitu ya. Nah, jadi kulit yang kering justru akan meningkatkan produksi sebum atau minyak pada kulit yang berlebihan. Jadi itu yang mengakibatkan jerawat. Kalau tambah kita malas gitu ya, membersihkan wajah kita itu malas, itu pasti akan timbul jerawat. Kurang tidur gitu, stres itu juga mengakibatkan jerawat juga. Jadi Bapak Ibu harus menjaga banget gitu ya skin barrier kita gitu ya. Oke, next. Nah, kulit kasar, bersisik dan mengelupas. Nah, itu tuh kalau posisi kasar, bersisik dan mengelupas itu tuh kering dan sangat tidak nyaman. Tidak lembab ke wajah kita, bener jadi jadi pengen tuh, apalagi kalau ke tangan kitanya gitu ya, pengennya digaruk itu, apa kita sadar itu pasti makin bikin rusak kulit kita tuh bener-bener, karena kering itu ya, karena kering, karena gatal, bersisik itu ya otomatis ke misalkan pakai kerudung juga jadi sangat nggak bagus ya ke wajah kita, jadi benar jadi iritasi, udah jadi rusak aja gitu ya. Jadi itu sering terjadi kalau kita tidak menjaga kelembapan wajah kita gitu ya. Dan itu juga akan jadi luka gitu, ke wajah kita tuh akan jadi luka secara otomatis gitu. Apalagi kalau kita garuk gitu ya. Kalau kita garuk itu pasti akan jadi luka, akan menimbulkan luka di wajah kita akan rusak gitu ya. Oke, next.
Ya, keriput. Nah, kita sangat takut nih dengan keriput gitu ya. Keriput usia usia ya 40 tahun ke atas sudah mulai kita sangat takut ada garis-garis seperti keriput atau ada garis-garis halus di sini ya di mata kita atau di kening kita atau di leher kita gitu. Itu keriput-keriput yang akan timbul lebih dulu gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk bisa menjaga supaya tidak keriput gitu ya. Nah, ini salah satunya kita juga harus benar-benar jangan asal pakai sesuatu apa namanya skincare yang asal pakai gitu untuk menghindari keriput. Nah, langsung dipakai. Dan kita juga harus tahu pH-nya juga harus kita perhatikan ya. Dan kulit rentan terinfeksi gitu ya. Nah, pada dasarnya skin barrier itu lapisan kulit yang berfungsi untuk melindungi wajah kita dari patogen atau penyebab infeksi sinar UV atau polusi gitu, radikal bebas itu benar-benar itu yang melindungi kulit kita. Nah, itu salah satunya ya dari bahan-bahan kimia yang berbahaya dari seperti make up merkuri gitu kan. Nah, itu akan merusak banget ke skin barrier kita. Jadi lapisan tersebut juga akan rusak, lebih jadi kulit saya aktif banget. Nah, kan sering ya ada yang sensitif banget. Sebenarnya bukan sensitif sebenarnya, tapi kulit skin barriernya itu yang bermasalah. Jadi mengakibatkan si kulit itu terinfeksi gitu loh dari polusi, sinar UV, apapun gitu yang negatif yang menyerap ke kulit kita. Jadi kalau ada yang sensitif seperti itu, ya memang karena skin barrier-nya itu bermasalah. Jadi harus dibenarkan, diselesaikan dulu gitu. Nah, kalau nggak ditangani dengan tepat dan itu akan berakibat fatal ya, Bapak Ibu ya, ke kulit wajah kita. Jadi harus skincare apapun Bapak Ibu yang ingin Ibu pakai, kalau skin barrier-nya bermasalah, tidak akan ada impact-nya sama sekali. Dan itu harus dalam juga. Jadi skincare mahal, skin barrier-nya rusak, dari dalamnya nggak dibenerin, ya itu nggak akan berimpact loh gitu, nggak akan berimpact. Jadi jaringan di jaringan di dalam tubuh kita itu harus diselesaikan dulu, dibenarkan dulu, dibenahi dulu ya. Skin barrier-nya disehatkan dulu, ditenangkan dulu, baru kita boleh pakai skincare yang memang benar-benar kita inginkan gitu ya. Oke, next. Ya, skin barrier yang sehat yang paling menentukan adalah skincare yang digunakan berefek atau tidak. Jadi seperti tadi saya bilang, dia akan kalau udah sehat mau pakai skincare apapun pasti akan berefek jadi bagus. Tapi kalau kulit skin barrier kita nggak dibenahi dulu, nggak ditenangkan dulu, skincare apapun yang saya tadi bilang tidak akan berefek sama sekali ke kulit kita. Next. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, next. Ya, salah satunya menghentikan eksfoliasi terlebih dahulu. Jadi kita itu ingin apa namanya? Kan itu salah satunya mengangkat sel kulit mati gitu ya. Kalau pada saat skin barrier kitanya lagi nggak bagus, lagi jelek, lagi rusak gitu ya, terus kita mencoba untuk mengangkat sel kulit mati gitu ya, sel kulit mati di wajah kita itu akan makin rusak. Skin barrier kita itu akan makin rusak. Jadi coba jangan dulu misalkan pakai yang ada scrubnya gitu. Jangan dulu pakai scrub gitu loh. Jadi biarkan dulu si kulitnya itu tenang dulu, sabar, harus ekstra sabar untuk kalau mau memperbaiki skin barrier itu harus ekstra sabar. Jadi jangan dulu kita buru-buru pakai seperti peeling gitu ya. Apalagi yang ada scrubnya itu jadi makin
ke kulit itu akan menjadi apa namanya luka gitu ya. Jadi harus dipulihkan dulu selama kurang lebih 6 minggu gitu ya. Jadi harus biar skin barrier-nya itu lebih sehat dulu, disehatkan dulu. Nah, baru boleh nanti pakai peeling atau yang ada scrubnya juga boleh, nggak apa-apa. Nanti supaya tidak menambah rusak skin barrier-nya. Oke, next. Ya, sinar UV. Jadi kita tuh keluar rumah atau di dalam rumah itu tetap harus pakai sunscreen atau tabir surya atau sunblock ya. Jadi harus kita pakai karena itu pasti terpapar sinar UVA dan UVB gitu ya. Jadi cara salah satunya itu untuk menjaga skin barrier kita itu tetap tenang. Kita bisa keluar rumah, tapi tetap harus pakai sunscreen gitu ya. Harus pakai tabir surya ataupun sunblock. Minimal SPF-nya 30. Nah, sangat baik itu kalau bisa sampai SPF-nya 50 atau PA+++ gitu ya. Jadi harus selalu diaplikasikan dan itu harus di touch up lagi gitu lah 2-3 jam gitu ya. Jadi setiap hari dengan keseharian kita ya, setiap hari kita keluar rumah itu harus di touch up lagi, harus dipakai lagi sunscreen-nya atau sunblock-nya 2-3 jam gitu ya. Jadi supaya menjaga kulit kita dari UVA atau UVB gitu ya. Secara merata. Oke, next. Nah, dan menggunakan produk skincare yang tepat, Bapak Ibu. Jadi jangan terbuai dengan iklan-iklan di TikTok atau di TV gitu atau di mall-mall. Nah, kita juga harus tahu kulit kita itu bagusnya pakai yang gimana ya gitu kan. Jadi memang harus mencari pH-nya normal. Ya, maksudnya pH kita kan itu sebenarnya normalnya 4,7 sampai 5,75. Jadi kita harus mencari rata-rata kulit normal ya, itu segitu pH-nya. Jadi harus mencari apa namanya? Kandungannya itu pH-nya yang pas dengan kulit kita supaya bisa ngeblend gitu loh. Jadi skincare-nya bisa ngeblend dan mau menerima gitu ya, si kulit kitanya mau menerima dari skincare yang kita mau pakai gitu ya. Yang pasti juga harus si skincare-nya itu harus lembut ya, harus lembut, kadar pH-nya juga kita harus lihat gitu ya. Jangan sampai kita pakai skincare malah jadi rusak gitu ke wajah kitanya. Jadi harus mencari produk-produk yang membantu skin barrier kita tidak bertambah parah, tapi membantu menjadi lebih baik dan sehat. Oke, next. Ya, menjalani gaya hidup sehat ya. Jadi minum air putih yang cukup gitu ya, minimal 2 liter sehari, terus olahraga, mengkonsumsi yang pasti suplemen-suplemen dari Atomy ya, yang memang sudah jelas sangat bagus banget gitu ya, yang kita konsumsi setiap hari. Nah, berhenti merokok yang suka merokok gitu ya, dan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, rutin berolahraga juga, mengelola tingkat kesetresan kita. Jadi kita itu mau stres apa mau enggak itu kita yang mengelolanya. Jadi kita yang bisa mengatur ini boleh kalau stres pasti kita tidak bisa menghindari kesetresan ya Bapak Ibu ya. Cuma yang bisa mengelola ya hati kita, pikiran kita. Kalau kita bisa mengelolanya itu tidak akan menjadi stres. Kita senyumin aja gitu ya. Kalau ada masalah selesaikan gitu ya. Jangan dibawa stres ini bagaimana jangan. Jadi itu akan mengganggu juga pola hidup kita nantinya gitu ya. Membatasi juga minuman yang beralkohol juga. Jadi dan juga kurangi mandi dengan air panas ya.
mengurangi juga mandi dengan air panas. Ya bolehlah sekali-sekali kalau kedinginan gitu ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu sering gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali-sekali aja boleh gitu ya. Terus jangan juga menggaruk kulit itu terlalu kasar gitu ya. Jadi harus pelan-pelan gitu ya. Oke, next. Ya. Jadi gunakan skincare yang mengandung Centella asiatica. Dengan adanya kandungan dalam skincare Anda akan memberikan segudang manfaat untuk kulit kita. Jadi kita harus menggunakan Centella asiatica. Kenapa? Yaitu untuk menjaga skin barrier kita. Gitu. Oke. Salah satu produk di Atomy ini ada yang mengandung Centella asiatica. Oke, next. Nah, adalah Atomy Derma Real Cica. Nah, itu skincare yang ada di Atomy. Nah, skincare Derma Real Cica ini itu khusus untuk menenangkan skin barrier Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya misalkan biasa pakai klinik atau dokter dan sudah berhenti, ya kami sangat menyarankan untuk memakai Atomy Dermasica ini, gitu ya. Jadi supaya tenang dulu dari skincare sebelumnya. Jadi ditenangkan dulu, diselesaikan dulu ke kulit bagian luarnya, kulit kita, dan kita juga mengkonsumsi suplemen yang biasa kita konsumsi seperti hemohim, pomegranate, dan ginseng. Oke, next. Nah, Dermasica ini menenangkan kulit Anda dengan kandungan tadi Centella asiatica itu memang sangat memang komplit gitu ya, paketnya komplit. Nah, ini salah satunya ini gel cleansernya ya. Ada tonernya, ada ampulnya, juga ada krimnya. Oke, next. Ya, bahan-bahannya ini semua dari ramuan herbal ya. Jadi sudah terbukti untuk kulit yang super sensitif. Nah, super sensitif. Jadi yang kulitnya memang super banget ini bisa pakai Dermasica gitu dulu supaya lebih tenang gitu ya si kulitnya. Jadi apapun skincare Anda, kalau Anda sudah memakai skincare sebelumnya, mau pakai produk Atomy itu pakai skincare dari Dermasica dulu ya. Oke, next. Ya, ini bahan-bahannya. Ada ceramide, ada peptide, ada ceramide, ada DNA juga, Centella asiatica DNA. Nah, ini benar-benar ceramide ini kan juga di kulit kita itu sudah ada, lapisan ceramide itu sudah ada. Jadi dengan dari luarnya juga ada kandungan ceramide juga, jadi makin klop gitu loh. Jadi makin cepat untuk menyelesaikan masalah skin barrier kita gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga ada keunikan bahan-bahannya, juga ada air penangnya gitu ya. Komplit gitu ya. Ini di sini juga 100% ramah lingkungan. Berasal dari Pulau Madagaskar. Jadi udah keren banget ini ya, ininya bahan-bahannya unik gitu. Bahannya unik banget gitu. Jadi memang sangat memang sudah diteliti, diuji khusus untuk kulit yang memang bermasalah. Oke, next. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin memakai skincare yang berlayer-layer, boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau kulit kitanya ini tidak sehat, skin barrier-nya kita rusak, ini jangan terlalu banyak memakai skincare yang berlayer-layer gitu ya. Jadi cukup gel cleanser, toner, ampul, dan krim.
Jadi cukup sedikit saja supaya apa? Beban si skin barrier-nya itu, beban kulit terluar kita itu tidak berat gitu. Biar dia menikmati dulu skincare dari Dermasikanya gitu. Jadi supaya lebih tenang, penyembuhannya tenang, cepat, dan apa namanya secara merata gitu ya. Oke, next. Nah, ini nama derma kosmetik dari itu nama dermatologi dan kosmetik itu digabungkan. Nah, Sika itu singkatan dari Centilla asiatica ya. Dingin, Pak. Nah, pH keasamannya juga ringan ya, yang seperti tadi saya bilang ringan. Jadi itu memang sudah diuji di kulit. Maaf Pak Rere di mute. Sudah diuji untuk kulit kita gitu, kulit skin barrier yang rusak sudah diuji bahwa pH di Dermasika ini pH-nya sangat pas dengan kulit kita. Oke, next. Oke, kapan Dermasika digunakan ya? Gitu. Dermasika digunakan itu ketika kulit membutuhkan bantuan kepekaan ya cepat pada saat kulit kita kering, ya kulit kita bermasalah. Ketika kulit kita sensitif gitu ya, iritasi terhadap eksternal atau internal, membutuhkan pelindung yang lebih kuat. Nah, jadi kulit membutuhkan perawatan regenerasinya lebih cepat gitu loh ya, membantu meregenerasi kulit lebih cepat, dan perawatan khusus kulit pada saat malam hari untuk bisa lebih maksimal. Jadi itu pemakaiannya setiap hari ya, pagi dan malam. Oke, next. Ya, ini salah satu informasi produknya. Oke, next. Nah, toner. Toner untuk apa? Nah, toner itu sebagai pelembab untuk menenangkan dan mengencangkan kulit. Jadi langkah awalnya gitu ya. Jadi kulit kita itu memang harus tetap dikasih toner gitu ya. Dan ini juga sudah mengandung juga Centilla Calming Complex gitu. Nah, tidak seperti toner pada umumnya, ini perawatan dasar untuk menghidrasi kulitnya itu herbalnya konsentratnya lebih tinggi. Jadi ini si toner ini tetap kita pakai di Dermasika juga ada. Jadi supaya apa? Lebih menenangkan untuk mengencangkan dan menguatkan kulit kita. Jadi lebih skin barrier-nya juga sedikit-sedikit jadi sehat gitu ya. Oke, next. Nah, komponen utamanya itu Centilla Calming Complex. Jadi sangat baik untuk menenangkan dan menghidrasi kulit dengan cara tambahan Centilla asiatica DNA dan juga ekstrak ke dalam calming water. Jadi itu kandungannya sudah benar-benar kompleks banget gitu ya, udah benar-benar sesuai banget gitu ya dari asiatica calming waternya dan asiatica DNA-nya. Oke, next. Nah, tips menggunakan Sika toner ini ya, jadi harus setelah dibersihkan wajah kita pakai gel cleanser, nah dituangkan pada kapas, diusapkan dengan lembut gitu ya, searah dari tengah ke luar wajah gini. Kita harus ininya diaplikasikan tonernya ditarik ke atas gitu ya. Dan bisa juga dijadikan face mask yang melembabkan secara singkat. Jadi si tonernya itu boleh juga ditempelin di wajah kita ya, beberapa detik supaya menyerap gitu ya, ditempelin ke wajah kita di sini, boleh diusapkan atau enggak ditempelkan di wajah kita. Oke, next. Ya, ampul. Ya, ampul yang menutrisi dan menenangkan juga memberikan energi. Jadi memberikan kekuatan ke kulit kita. Ya, menjadi
halus gitu ya. Dan ini juga harus kita pakai juga ya, karena ini melindungi area sensitif aja juga, meregenerasi kulit kita gitu ya. Jadi ampul ini juga harus dipakai ya, ditepuk-tepuk ke wajah kita secara merata. Oke, next. Ya, jadi fungsinya juga untuk menenangkan juga ya, ampul ini juga dan berteknologi banget gitu apa ampul ini tuh memang benar-benar diperuntukkan untuk ampul Sika ini untuk kulit yang skin barrier kita memang sedang rusak gitu ya. Oke, next. Ya, tip penggunaan Dermasika ini yaitu sebagai perawatan menenangkan kulit wajah kita ya, supaya kita juga ingin memakai skincare sesudahnya ya, setelah kulit kita sudah tenang gitu ya. Jadi dioleskan bisa 2-3 kali jika diperlukan ya, jika diperlukan. Oke, next. Nah, selanjutnya itu krim autogenik ya, yang menenangkan juga secara cepat dengan perlindungan dari Sika konsentrasinya tinggi gitu ya. Jadi krim ini juga benar-benar juga membantu ya kulit kita dari awalnya dibersihkan dulu oleh gel cleanser, lanjut toner, terus serum ditutup dengan krimnya gitu ya, untuk memperkuat juga area yang rusak, memperkuat juga lapisan pelindung kulit kita gitu ya. Oke, next. Ya, ini juga Sika krim ini meregenerasi dan menenangkan juga. Jadi secara dari gel cleanser sampai krim itu fungsinya meregenerasi, menenangkan. Jadi memang fokusnya Dermasika ini fokusnya itu memang khusus untuk benar-benar membenahi kulit wajah kita dari kerusakan skin barrier kita gitu ya. Jadi dari gel cleanser sampai krim itu benar-benar semuanya dari A sampai Z gitu ya. Itu semuanya benar-benar satu kesatuan meregenerasi dan menenangkan gitu. Oke, next. Ya, tips penggunaan Dermasika juga ini sebagai sleeping mask. Nah, bisa juga jadi kita pemakaiannya ini untuk Dermasika ini pagi dan malam. Jadi bisa juga sebagai sleeping mask ya. Jadi bisa dipakai secara tipis-tipis, diulang untuk dipakai sebagai masker gitu ya. Dibawa tidur aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada pembersih wajah yang menenangkan juga untuk menyeimbangkan wajah kulit yang sensitif. Jadi ini ada ininya juga apa namanya, gel cleanser ya ini. Ya, gel cleanser. Oke, next. Nah, ya gel cleanser ini juga kandungan asamnya juga ringan, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi memang pH-nya juga sesuai dengan kulit wajah kita. Jadi bisa menyerap dengan sangat baik gitu ya, sangat-sangat baik. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin memakai skincare sebelumnya, pada saat kondisi kulit kita nggak bagus ya, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksakan, terus kita tepingin pakai itu akan sangat tidak baik hasilnya gitu. Dan itu akan kok kenapa jadi nggak bagus? Kok kenapa? Nah itu akan menjadi pertanyaan yang kenapa? Dan sebenarnya sangat tahu wajah kita itu memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya, memang harus diselesaikan dulu ya permasalahannya. Dan ini gel cleanser juga ini mengandung juga centella calming complex dan ceramide. Nah, ada ceramide juga. Jadi di lapisan kulit kita juga ada lapisan ceramide ya. Jadi supaya klik gitu ya, klik skincare-nya dari luar, dari dalamnya juga sudah ada. Jadi bisa saling
mengikat gitu. Jadi bagus ke kulit kitanya, jadi lebih cepat tenangnya gitu ya. Oke, next. Ya, tips penggunaan Dermasika gel cleanser juga sama, dibersihkan pada pagi hari dan malam hari. Jadi pemakaiannya cukup 2 kali saja. Secara jangan apa ya, pengen bersih banget digesek-gesek gitu ya, dikusek-kusek gitu ya, jangan. Jadi kita memang harus pelan-pelan gitu ya, membilas wajah kita dari pakai sabunnya itu memang harus secara perlahan gitu ya. Oke, next. Ya, 3 minggu setelah penggunaan Dermasika itu akan pasti terlihat. Jadi peningkatan efek penenangkan dan mengurangi iritasi kulitnya dari faktor eksternal atau rangsangan kimia yang biasa dulu kita pakai ya. Gitu, kita nggak tahu apakah itu mengandung merkuri atau tidak, tetap tapi ada pastinya gitu. Meskipun cuma 1% saja. Dan transepidermalnya, water loss-nya juga itu akan lebih baik pada kulit kita yang rusak ya, karena faktor eksternal juga dari rangsangan kimia, meningkatkan efek menenangkan dan mengurangi iritasi kulit dari sinar UV. Mau nggak mau kita pasti akan kena sinar UV. Nah, kita harus tetap dijaga. Jadi 3 minggu setelah penggunaan Dermasika ini pasti akan ada peningkatan dan kita harus ekstra sabar gitu ya, untuk membenahi skin barrier yang rusak. Oke, next. Nah, peningkatannya seperti ini. Peningkatan efek menenangkan dan mengurangi iritasi kulitnya itu kelihatan meningkat. Karena ini pemakaiannya selama 3 minggu ya. Kelihatan sangat, perubahannya sangat terlihat. Oke, next. Dan ini juga transdermal water loss-nya juga ini lebih baik kulit yang rusak karena faktor dan itu jadi penggunaannya meningkat juga. Jadi kulit kita itu lebih terasa sehat gitu dan sudah ada hasil uji klinisnya. Oke, next. Meningkatkan juga efek dan menenangkan mengurangi iritasi kulit dari sinar UV. Itu juga akan meningkat selama 3 minggu penggunaan. Oke, next. Nah, jadi selama 3 minggu kemudian, pengguna yang mengikuti uji secara klinis mengalami pengalaman secara langsung. Jadi kulitnya itu menjadi lebih tenang, lebih cepat 90% ya, lebih tenang dan lebih tenang juga dari kulitnya dari sinar UV gitu ya. 90%. Jadi tonernya menenangkan, melembabkan jadi 95-100% gitu. Menenangkan, melembabkan juga sama 100% ampulnya, dan krimnya juga menenangkan dan melembabkan juga 100%. Jadi memang untuk Dermasika ini memang sudah terfokuskan khusus untuk skin barrier, membenahi gitu ya. Membenahi kulit skin barrier kita yang rusak itu memang harus pakai Dermasika dulu gitu ya. Oke, next. Ya, jadi tidak ada reaksi negatif ya seperti peradangan kulit. Jadi kalaupun ada berarti itu benar-benar sangat rusak kulitnya. Ya, sangat rusak, si skin barrier itu sangat rusak. Jadi memang kenapa kok saya sudah pakai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kok tetap aja rusak? Berarti itu memang sangat-sangat ekstra parah, berarti kan si skin barrier itu kita harus tetap bersabar. Kalau belum selesai, ya harus sampai dia kulitnya itu benar-benar tidak lagi tadi seperti tadi jerawatan, iritasi gitu ya. Terus ada kerutan atau apapun. Nah, jadi kering gitu ya. Terus gatal gitu. Nah, itu kalau masih ada itu berarti skin barrier-nya masih rusak. Nah, jadi yang reaksi tidak ada reaksi negatif ya, seperti peradangan kulit atau ruam-ruam merah ya yang diamati di antara pengguna Dermasika secara klinis. Jadi sudah diuji klinis. Rata-rata yang sudah pakai Dermasika itu bintik merahnya jadi 0.
edemanya jadi nol, pembengkakannya nol gitu, rasa gatal juga nol, jadi menyengat terbakar itu juga nol. Jadi memang harus ada harus bersabar untuk membenahi skin barrier yang rusak gitu ya. Oke, next. Nah, Dermasika juga untuk kulit yang sensitif juga ya. Bisa dipakai juga. Oke, next. Nah, harganya ini 953.600 dengan PV 39.000 dan Dermasika cleansernya itu terpisah dijualnya ya. Terpisah dari satu paket itu. Jadi satu paket itu isi 4, harganya 953.600 dan Dermasika cleansernya itu harganya 188.700 dengan PV 7.700. Oke, next. Nah, cantik itu ketika kamu nyaman terhadap kulitmu yang sehat. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi sehat itu ya bukan putih tapi sehat ya. Karena saya baru merasakan sehatnya itu ya setelah saya pakai produk-produk yang di Atomy. Jadi saya harus juga saya merasakan juga dari dalam ya untuk menyelesaikan wajah kusam saya yang dulu. Berarti kan berarti wajah saya kusam dulu itu berarti skin barrier saya rusak dong kan. Nah, dan saya sudah merasakan kulit saya yang menurut saya ini sudah sehat gitu loh. Benar-benar saya sudah merasakan bahwa skincare itu perlu manfaat, sangat bermanfaat, sangat perlu dan wajib hukumnya untuk usia dari muda ya. Ya, mungkin dari anak-anak sekarang 20-an sudah harus pakai skincare gitu. Daripada pakai make up mending pakai skincare jadi wajahnya cantiknya alami gitu ya. Oke, next. Ya, hidup sehat kita bersama Atomy itu sangat jelas dan sudah saya rasakan. Oke, mudah-mudahan pemaparan saya sudah cukup jelas, mudah-mudahan. Tapi kalau belum, boleh nanti bertanya di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Bu Ingri. Masih mute, Bu Ingri? Iya, iya, aduh, sorry nih, kelempar nih, kepencet. Waduh, terima kasih banyak nih atas pemaparannya, Bu Mela ya. Jadi banyak banget nih ya ilmu yang kita dapatkan, khususnya saya nih ya. Jadi banyak banget ya hari ini dapat tambahan knowledge ya, ya setelah mendengarkan pemaparan tadi ini. Dan teman-teman gimana nih? Teman-teman banyak juga kan yang kayak, wah ternyata skin barrier tuh ya sesuatu yang kayak serius juga ya Bu Mela ya. Nggak bisa Yes, dianggap enteng. betul, betul. Iya, 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 iya. Iya, tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu ya skin barrier. Mungkin ya awalnya, saya juga awalnya nggak tahu skin barrier rusak tuh kayak Sama, gimana sih. sama. Saya juga nggak tahu. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu skin barrier itu apa gitu ya. Lebih Betul, parahnya. saya juga Iya kan? awalnya juga sama nggak tahu. Oh, oke, 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 ya. Jadi Bapak Ibu ya nggak usah khawatir yang tadinya nggak tahu ya. Ternyata sekarang setelah dipaparkan oleh Bu Mela jadi tahu kan. Oh ternyata itu skin barrier itu ya. Ternyata dia adalah lapisan kulit yang paling luar dan itu tuh penting banget sebagai untuk melindungi lapisan kulit kita yang cantik ya, yang di dalamnya itu gitu ya. Dan ya mungkin teman-teman yang tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Mela mungkin jadi masih ada mungkin yang pengen tanya ya Bu Mela ya, boleh ya nanti ada tanya jawab ya. Boleh, 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 boleh. Nah, oke, nah teman-teman ya bagi Anda semua yang mungkin masih masih pengen nanya nih ya, apa aja sih yang saya juga nggak tahu ya kalian mau nanya apa gitu ya, masih bingung mungkin ya. Kalau saya tadi dapat ilmu baru, dapat penjelasan yang sangat banyak ya, dapat kayak tambahan gitu ya. Oh ternyata penting ya yang namanya skin barrier. Oh ternyata skin barrier itu nggak boleh rusak dan oh ternyata ada tuh tanda-tandanya gitu ya. Dan jadi tadi selama mendengarkan saya jadi kayak jadi megang-megang, aduh ini rusak nggak ya gitu. Kayak gimana nih yang rusak gitu ya. Gimana apa kabar dengan skin barrier kulit saya? Nah, mungkin teman-teman juga mungkin ya ada yang juga ingin bertanya gitu ya tentang seputar dengan kulitnya. Ini boleh nih ya. Mungkin yang udah punya pertanyaan boleh silakan diketik di kolom chat ya. Nih udah punya pertanyaan apa nih? Saya akan cek ya.
Oke, kita akan lihat ada yang udah bertanya belum ya? Sudah ada nih. Oh, banyak. Terima kasih. Iya, Bu Mela, terima kasih. Keren banget. Katanya, aduh, terima kasih. Terima kasih. Saya juga ngerasa nih, materinya keren banget nih ya. Oke, ini ada pertanyaan yang paling bawah ya. Dari siapa nih? Teh Orin ya, bener ya? Ya, Nah, oke, terima kasih Teh Mela nih atas penjelasannya. Mau tanya nih ya, apa bedanya Spruten dengan skin barrier? Mungkin tadi Teh Orin mungkin tadi menyimak, tapi mungkin masih ada yang informasi tambahan ya. Apa tuh. bedanya katanya gluten dengan skin barrier? Silakan Temela mungkin mau langsung dijawab. Ya, Spruten itu juga sama sebenarnya. Apa namanya? Saya juga ada sih, cuman mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ada, cuman memang kalau Spruten itu harus ekstra, nggak bisa apa ya? Kayak seperti flag gitu loh, sama kasusnya sama Iya gitu. iya. Jadi memang Spruten itu harus sangat sprun itu ekstra flat. sabar. Iya iya. Kenapa? Spruten itu apa sih Teh? Spruten itu mungkin teman-teman Kayak juga ada yang bagian kayak bintik-bintik itu ya, kayak bintik-bintik di bintik-bintik. wajah Oh, gitu ya, di wajah. Kalau iya iya iya. kalau apa ada yang timbul ya, ada yang timbul, ada yang rata gitu ya. Iya Gitu. iya iya. Dan itu bukan cuma di Hmm, wajah aja loh, bisa di badan juga bisa 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 ada loh, Spruten itu. Sprutan Dulu saya ya. juga, saya dulu, tapi nah Spruten itu juga memang harus dari dalam juga sih, harus kita konsumsi juga seperti hemo-hemo ginseng, kita harus konsumsi juga Iya. gitu, karena itu salah satu Hmm, masuknya ke jaringan kulit kita kan sebenarnya. iya iya. Iya, Jadi jadi mungkin kalau dibilang bedanya apa tuh? Mungkin ini adalah bagian dari screen barrier kah atau termasuk kerusakan juga, screen? termasuk juga kan itu munculnya di lapisan luar kita kan sebenarnya. Iya, Ya, iya, kelihatan kan gitu ya. Itu juga sama sama juga dengan seperti flek gitu kan. Nah, itu memang iya, apalagi kalau flek itu kan lebih nyerap lagi ke lapisan dalam nih. Aduh, dalam banget. iya. Itu ekstra sabar, Ekstra sabar ekstra ya. sabar gitu ya. Nggak bisa langsung kita mau apa ngebenerin. Ya, memang harus pakai skincare gitu ya. Memang harus Iya, pakai skincare, tapi tetap dari luar dari dalam juga dibantu gitu ya. Karena kalau dari luar aja agak berat juga ya menurut saya, karena iya, saya juga skin barrier saya mungkin nggak terlalu parah-parah banget, tapi sudah masuk ke situ ternyata kusam, berarti masuk skin barrier rusak kan berarti. Nah itu iya. saya benerin dari dalam juga gitu, jadi bukan dari luar aja Hmm, gitu. Itu baik, Borin. baik. Oke, baik. Teh Semoga Orin, menjawab terjawab ya. ya. Iya, terjawab ya Teh Orin ya. Jadi seperti itu ya, Sprutan itu termasuk skin barrier yang rusak. Dan harus tadi gimana Teh? Harus cantik ya, sabarnya harus sabar gitu ya, harus Ekstra gitu ya. sabar. Harus gitu ya. Ekstra Memang sabar. ekstra sabar, harus sabar banget gitu ya dalam apa Yes. namanya penguatannya gitu ya. Ya, Gitu. cuma memang kebanyakan ya wanita-wanita dimanapun sebenarnya ingin ekstra cepat sebenarnya gitu kan. Nah itu Iya, iya. eh saya sih nggak menyarankan ya. Maksudnya mungkin ada yang mau laser apa segala macam. Cuman itu kan sebenarnya jadi merusak merusak lagi sebenarnya ya jaringan kulit kita sebenarnya, kalau karena itu kan ada sesuatu hal yang masuk ke dalam jaringan kita kan, Iya, eh, kita juga nggak tahu apa ininya ya komposisinya gitu ya. Memang iya, harus iya. benar-benar ekstra sabar karena pemakaian skincare kita dulu kita nggak tahu apa gitu ya selama bertahun-tahun ya, akhirnya ya efeknya ya sesudah ya mungkin 30-40 tahun ke atas itu efeknya baru kelihatan gitu ya, seperti flek gitu kan, espruten Iya. kayak gitu. Hmm, baik, Iya, baik. Baik, terima kasih Teh Mela. Ya, mudah-mudahan Teorin oke. terjawab ya. Nah, Teh Mela, apa Iya, namanya terima Teorin? kasih. Teorin kalau misalnya, aduh belum masih pengen nanya, boleh ketik lagi ya. Tapi tadi untuk Sprutan dan dengan screen barrier udah cukup jelas ya. Baiklah, Ya, selanjutnya Teh Mela kita akan melihat juga pertanyaan berikutnya dari Bu Wike ya. Apakah flek atau melasma termasuk dari kondisi screen barrier yang tidak sehat? Silakan Teh Mela. sama, sama, sama. Itu juga sama kan terlihat ya, melasma atau flek itu kan terlihat. Itu kan dulu mungkin waktu kita masih sekolah lah ya, kan nggak pakai skincare, nggak pakai make up, nggak pakai apa-apa gitu ya, bagus kan kulitnya. Nah, setelah sudah beranjak dewasa, kita kepo nih, pengen pakai skincare ini atau mungkin pakai make up ini, pengen ke klinik, pakai krim siang, krim malam, pengen di apa pengelupasan. Nah, itu kan eh,
bertahun-tahun gitu loh. Itu pasti skin barrier kita itu pasti rusak otomatis gitu. Dan Ya, itu juga ya, ya. saya Banyak merasakan sumber-sumber. juga. Iya, 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 saya iya. pernah merasakan ini loh, wajah saya tuh merah, merah, terus panas, terus mengelupas. Aduh, gatalnya itu udah pernah saya rasain. Itu Iya, iya, nggak iya. mau lagi gitu. Udah takut lihat sinar matahari juga saya takut banget. Dan itu udah deh jangan jangan pernah merasakan hal itu lagi. Itu udah pernah saya rasakan gitu ya. Sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Baik, baik. Baik, terima kasih Temela, Bu Wike ya, Oke. terjawab ya pertanyaannya ya tadi ya. Jadi mungkin sama ya dengan pertanyaan mirip-mirip dengan yang Teorin ya. Ada tambahan ekstra sabar gitu ya. Harus harus cantik sabarnya juga ya, karena memang Tuh, ya flek, melasma kah atau tadi apa spruten ya bintik-bintik gitu yang mirip-mirip seperti itu ya. ya, Noda-noda cantik sebetulnya itu akibat dari skin barrier yang sudah rusak. Jadi karena mungkin itu akumulasi ya dari penggunaan-penggunaan produk sebelumnya ya Temela ya. Jadi memang harus betul, bersabar ya gitu. Hilangnya betul. itu jangan cari yang instan ya Temela. Tadi gitu ya saya Jangan, kutip ya dari jangan, kata-kata Temela. jangan. Jangan yang instan Saya sih, katanya. saya secara pribadi tidak menyarankan untuk pakai yang instan gitu ya. Karena apa? Ya, Ya kita nggak tahu berefeknya masa tua kita seperti apa. Kita juga kan lebih baik menghindari lah gitu ya. betul, betul. Malah takutnya nanti lebih bahaya ya. Nanti ngefeknya kemana-mana Betul, lagi. betul Biarkanlah banget. yang instan itu hanya mie aja ya Teh ya. Kenapa? Yang Biarkanlah yang instan itu hanya mie saja ya. betul, 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 Kalau kulit mau cantik ya jangan yang instan lah ya. Harus betul. bersabar ya. Oke, Teorin sama Bu Wike tadi ya. Oke, selanjutnya ada dari siapa nih ya? Bu siapa Bu Hesti ya? Nah, Ya, Ketemela selama Bu perawatan Herti, Bu skin Herti, Bu Herti. berarti sorry oke. Temela selama perawatan skin barrier berarti tidak pakai bedak atau yang lainnya. Betul. Jadi jangan jangan memakai itu kan memang kulitnya lagi nggak sehat ya, skin barriernya lagi rusak. Jangan kita membebani wajah kita dengan bedak atau apapun dengan kita ambil sunscreennya yang misalkan kalau mau pengen ada foundationnya itu pakai yang essence gitu ya. Jadi atau enggak kita pengen kelihatan lebih sedikit tone up, lebih naik warna warna kulit kita itu bisa pakai yang tone up gitu ya. Kalau bisa jangan gitu ya. Kalau bisa jangan dulu, biar sehat dulu kulitnya. Ah, Kasih oke kasih oke. waktu gitu loh, kasih waktu untuk kulitnya meregenerasi dengan baik. Oke, baik baik. Berarti ya semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi sebaiknya sabar gitu ya. Jangan dulu dekoratif mungkin gitu ya maksudnya ya. Jangan dulu dekoratif dekoratif. Jadi jangan make up dulu lah ya. Sabar dulu, diperbaiki dulu. Nanti setelah itu baru boleh. Tapi semuanya ada solusinya kok di Atomi ya. Ada 500 produk pilihan yang tadi disebutkan oleh Betul, Temela tuh yang apa gitu ada ya. Nanti ada. bisa konsultasi dengan pengundang ya Temela ya selanjutnya ya. Iya, Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Wike lagi nih ya. Nih, bagaimana katanya kalau flek itu disebabkan dari penggunaan atau konsumsi kontrasepsi? betul. Biasanya kontrasepsi itu berefeknya bisa ke badan jadi gemuk gitu ya, atau enggak ke wajah jadi kusam atau jadi flek. Memang benar banget karena itu kan kontrasepsi itu ya KB gitu ya, suntik atau pil KB gitu itu memang banyak yang berefek ke wajah jadi flek gitu benar. Nah, ini bagaimana dengan flek yang disebutkan? Nah, ya memang tetap harus pakai skincare yang kalau misal berarti kan harus pakai Dermasika atau nantinya sesudah Dermasika itu kalau mau paket komplit misalkan itu pakai Snow. Ya, Kalau mau paket sedikit hemat itu ada Spot Out Essence atau Spot Out Cream dan Spot Out Cream gitu ya produknya. Jadi itu benar-benar memang ya itu balik lagi kalau flek itu harus ya ekstra sabar gitu loh. bersabar. Ya, Dikembalikan ya, lagi apa budget Bapak Ibu gitu ya. ya, Bapak-bapak juga pasti ada fleknya juga dan harus pakai itu sama. Bapak-bapak juga harus sehat kulitnya. ya, 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 ya. Baik, baik, Teh Mela, terima kasih ya. Bu Wike, Oke. semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi, flek
dari konsumsi kontrasepsi pun sama ya, harus sabar memperbaikinya ya. Apalagi itu kan kalau pakai apa namanya penggunaan kontrasepsi artinya ada apa ya, ada hormonal juga ya di situ ya. Jadi mungkin Tuh, bisa ditambahkan dengan dari dalam juga ya, Temela ya. harus. Mungkin Pokoknya ya, masalah kulit ya, mau apapun itu gitu, apapun itu dari yang tadi ya seperti kusam atau jerawat atau kering atau apapun tetap dari dalam ya juga dari dalam. dimasukin, masuk-masuk dari dalam juga harus. Karena ya kulit kan bagian dari dalam juga kan ya, itu kan bagian Betul. dari tubuh kita gitu. Jadi memang harus dari dalam juga. Kalau Iya, saya iya. wajib hukumnya. Wajib ya. Iya, ya itu bagian dari sabar ya. Jadi perawatannya memang bukan hanya dari luar ya, Bu Ike ya, dari dalam juga. Karena kalau kontrasepsi berarti kan ada hubungannya dengan hormon ya. Jadi Betul. artinya tadi Bu Mela sampaikan harus ada pomegranate-nya ya, yang memang bisa Tuh. memperbaiki hormon. Apa tadi hemohim, ginseng Iya, ya, Bu Mela ya. Nah iya, itu tadi ya, tadi sudah di-spill ya. Nanti bisa dicoba iya, ya, dicoba iya. ya. Oke, Bu Ike terima kasih ya pertanyaannya sudah terjawab ya Bu Ike ya. Oke, tinggal dicoba, tinggal dipraktekkan. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat lagi pertanyaan dari Bu Yanti ya. Bu Mela punten bertanya, katanya teman saya menggunakan oil seromis, kok di mukanya malah timbul beruntusan. Dan untuk sementara penggunaan oil seromisnya diberhentikan oleh yang bersangkutan. Silahkan, Bu Mela. Ya, kalau kalau kan di kita itu ada beberapa ini ya, apa namanya, eh, apa eh, seperti oil serumis atau yang kan ada beberapa 3 macam ya, yang rose gitu ya, yang satu Ya, lagi apa tuh saya lupa lagi. ya. Pokoknya ada 3 gitu Remis, ya. remis, remis. Ya. Krimis, nah ada krimis. Krimis. Kalau saya sih secara pribadi bisa masuk kemana aja. Cuman memang ada beberapa orang yang pakai yang tadi bilang gini oil serumis ini ya lebih baik pakai yang krimis aja. Kalau jadi keluar beruntusan gitu ya. Nah, tetap harus minum dari dalamnya juga. Tetap harus minum dari dalamnya juga. Jadi memang harus diberhentikan nggak apa-apa, ganti aja pakai yang satu lagi aja tuh yang krimis itu lebih 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 enteng gitu jadinya apa Ya, lebih kandungannya ringan gitu dari ya. susu Oke. kambing ya lebih ringan gitu. Iya, 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 iya. Nah, itu ya. Bu Yanti ya, boleh nggak apa-apa sih. Berarti dihentikan dulu nggak apa-apa ya, Bu Mela Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mungkin juga Bu, Bu Yanti bisa cek juga apakah memang ketika pakai oil seromis, apakah mungkin belum bersih ya. Bisa dicek juga ya, mungkin belum pakai evening care for set gitu ya, belum dibersihkan atau ya bisa dicek lagi, dicek ulang. Tapi dengan diberhentikan, kata Bu Mela, boleh ya diberhentikan saja dulu sambil dilihat nih apa nih kendalanya gitu ya. Setelah diberhentikan, apakah berhenti atau bagaimana gitu. Sambil dicek juga mungkin kurang bersih juga bisa nggak Temela tuh jadi beruntusan gitu. Bisa juga. Saya kemarin-kemarin beberapa hari kemarin tuh saya tuh eh, apa namanya nggak bersihin muka ya itu muncul jerawat Iya. muncul jerawat. Ah, Jadi muncul jerawat iya, karena iya. kadang-kadang karena capek gitu ya. Kita kan suka nggak selalu pasti fresh, maksudnya ke rumah langsung bersih nggak kan? Karena mungkin capek gitu, Iya, langsung lep tidur gitu ya. Nah itu tuh saya iya, nggak iya. pakai deep cleanser, nggak pakai foam cleanser gitu ya, nggak dibersihin itu Iya, besok pagi langsung ting ting jerawat langsung. Nggak iya, usah ya disuruh datang protes sendiri kulitnya ya. gitu. Iya, Jadi iya. memang harus ini harus minimal minimal deep cleanser, foam cleanser itu harus gitu ya. Gitu. Kalaupun kita misalkan males-males banget gitu ya, ya udah tetap pakai deep cleanser, foam cleanser itu harus toner, terus pakai masker gitu. Masker, iya, Maskernya iya, iya. yang masker 24K ya. Kalau enggak ya udah Iya. cukup pakai oil serumi sudah tidur boleh. Hmm. Iya, iya. Iya, Kalau tapi tadi posisi malas mungkin banget itu ya. kalau males banget. Iya, iya, tapi kalau mau cantik ya jangan males kali ya Teh ya. Iya, kan memang nggak selalu on Iya. terus ya, tapi memang kalau lagi males-malesnya ya Hmm. itu aja gitu. Ditutup Iya, oleh iya. sarumi sudah beres. Iya. Oke, terima kasih Bu Mela. Ini Bu Yanti semoga
terjawab ya pertanyaannya. Nanti apa namanya temennya itu ya dicek lagi lah ya. Atau nanti boleh juga nanti mungkin rekaman video ini nanti bisa dikirim ulang ya. Mungkin bisa kalau memang hadir sih malam hari ini nanti boleh tanya nih sebenarnya gitu. Tapi kalau tidak hadir orangnya ya mungkin nanti bisa dikirimkan ya gitu tentang apa slide tentang skin barrier tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mela ya. Gitu Ya, ya, Mbak Yanti ya. Oke, nah selanjutnya nih pertanyaan dari Bu Wike lagi. Katanya, aduh maaf nih banyak tanya nih mumpung ada kesempatan. Iya Bu Wike, nggak apa-apa, tanya aja terus ya. gak Mumpung ada Bu apa-apa Bu Mela. Wike, gak apa-apa. Iya. Selama Nah, bertanya itu masih gratis, nggak apa-apa. masih ingat. Iya, ini mumpung ada Bu Melanya nih ya, jadi bisa terjawab nih. Dan katanya pertanyaannya begini, apakah flek bisa 100% lenyap? Dan bagaimana jika pengaruh hormon dari dalam tubuh yang menimbulkan flek? Ini dua pertanyaannya. Silakan, Teh Mela. Bisa aja Bu. Cuman seperti yang tadi saya bilang, bisa lenyap hilang dari wajah kita asal ya skincare-nya kita rajin ya. Terus tambah konsumsi dari dalamnya juga eh, rutin gitu ya. Rutin ada beberapa yang fleknya lumayan ekstra ya, lumayan ekstra full itu bisa 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 apa? Minimal menyamarkan dulu kan kalau flek itu kan kalau misalkan wajah kita pakai skincare nih kok wajah kita tuh jadi kelihatan kok tadinya nggak ada flek gitu ya kok sekarang jadi ada flek ya berarti memang sudah ada lapisan apa bibitnya lah gitu ya bibit fleknya di wajah di dalam wajah kita tuh sudah ada nah karena wajah kita jadi cerah ya terlihatlah si flek itu muncul. Ya, karena skin barrier-nya kita sudah sehat. Nah, itu kelihatan jangan panik. Berarti saya selama ini ada flek ya. Nah, itu memang harus dibenahi, benar-benar diterusin diberesin gitu. Maksudnya pakai skincare-nya yang khusus flek gitu yang tadi saya bilang snow atau enggak spot out essence atau enggak spot out cream ya ditambah di dalam minum ginsengnya hemohinnya itu kan ginseng itu untuk memudarkan flek juga kan nah itu juga jangan berhenti gitu kan apalagi ini kalau misalkan bagaimana jika pengaruh hormon dalam tubuh yang menimbulkan flek nah itu kan berarti kan hormonnya harus dibenerin dulu distabilkan dulu dengan apa pomegranate fleknya ya dengan ginseng gitu begitu Bu Ya. Bike mudah-mudahan kurang puas ya. Tanya lagi. Biar bertanya lagi ya, mudah-mudahan kurang puas katanya Bu Wike ya. Gitu, terima kasih ya. Dan Bu Wike ya, semoga ada new insight ya, ada tambahan ya, dari pertanyaannya terjawab ya. Baik, nah selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ratih ya. Bagian mana kulit pada wajah yang diregenerasi oleh suatu produk? Apakah bisa diketahui proses regenerasinya seperti apa? Mungkin progresnya mungkin ya seperti apa? Silakan. Ya, kalau kita mau lihat progres wajah kita dari mana, kita harus foto before after. Ya. Nah, jadi kalau kita kadang-kadang kalau kita melihat wajah kita sendiri setiap hari kita melihat oh tetap aja biasa aja nggak ada perubahan. Kalau pengen melihat mungkin orang lain yang melihat. Tapi kalau kita ingin melihat wajah kita sendiri ya kita lihat progresnya setiap hari kita foto. Kalau misalkan seminggu sekali gitu ya itu biar kelihatan progresnya karena kalau dari foto itu jangan selfie ya. Kalau selfie otomatis jadi bagus wajahnya gitu. Apalagi ada 360. Nah beauty plus gitu ya. Nah, ini harus difoto jadi supaya terlihat. Nah, saya melihat wajah saya dulu gitu ya. Before saya dulu itu kusam banget karena saya melihat di foto gitu. Oh, berubah ya ternyata. Dan makin ke sini tambah kata orang katanya berubah banget, beda banget. Nah, itu akan terlihat gitu loh. Kalau misalkan kadang-kadang lihat wajah sendiri di kamera atau nggak di cermin biasa aja. Cuma saya pernah satu hari mungkin saya baru ngeh apa gimana ya. Pas bangun pagi, bagus banget ya wajahku nggak ada pori-porinya gitu. Saya memuji diri sendiri di kaca sendiri gitu. Oh iya ya bener kata orang gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang harus progresnya harus kita lihat sendiri ya. Cara kita foto lah ya pemakaian setiap bulannya atau setiap minggunya gitu ya. Gitu Iya, Bu iya. Rati. Itu berarti ya. Jadi proses regenerasi sebenarnya dari dalam kan kalau regenerasi ya. Tetap dari dalam Di dalam ya wajib. ya.
Dan Ya. cara sederhananya adalah dengan foto before after katanya Bu Ratih ya. Oke ya. Nah, kalau itu cara sederhananya. Tapi pengen tahu banget nih regenerasi karena regenerasi saya nggak bisa tampak oleh mata, ya mungkin bisa cek ke dokter ya mungkin ya Boleh ke menggunakan dokter. mungkin Ya, ya. bisa Iya, ke dokter. iya, Ke itu dokter ada kulit alatnya. ya. Kita melihat nih kulit kita sehat apa enggak boleh. Kan biasanya kalau nggak salah ada deh banyak kalau pengen tahu ini Ada ilmu klinik ya. ya. Baik, baik. Ya, jadi bisa dua cara ya. Cara sederhananya nih buat yang awam ya before after aja. Kelihatan kok. Nih, contohnya Tuh. seperti Bu Mela ya. Kalau yang mungkin yang dulu kenal dulu lebih awal kan, aduh tahu Uh, banget nih wajahnya butek seperti banget apa. ya. Saya melihatnya di foto sebelumnya gitu kan. Aduh gitu ya, kayaknya gimana gitu ya kulitnya tuh. Tapi Padahal itu makin kesini, padahal itu perawatan dokter loh, klinik loh. oh iya, iya, Bener. iya, iya, iya. Padahal perawatan ya. Udah Iya, perawatan klinik lah ya gitu ya, keren ya padahal ya saat itu, tapi ternyata saat itu. hasilnya gitu. Nah, tapi setelah melihat sekarang ya, saya padahal melihatnya dari foto loh ya Bapak Ibu ya, tapi ngelihat perbedaan sekarang saya sampai beberapa kali ya Bu ya, setiap ketemu, bocorin dong pakai apa dong gitu. Saya khawatirnya beliau kan rahasiain nggak ngasih tahu gitu ya. Tapi ketika ngurus pakai ini, ternyata ya semuanya Sama produk kan Atomi pakainya? gitu. Sama kan Sama pakainya produk ternyata. Atomi juga kan? Tapi Ya. fungsinya beda ya gitu ya. Karena apa? Karena mungkin ya, saya kan baru mulai. Nah, Bu Mela kan sudah lama ya penggunaannya. Sudah sabar ya. Sabarnya Ekstra sudah sabar. ekstra sabar, sudah banyak sabarnya. Nah, kita yang ngelihat Bu Mela sekarang udah kinclong banget ya, pengennya udah, pengennya langsung kayak gitu. Padahal prosesnya lumayan ya. Iya, Sekitar berapa? lumayan. 2 tahun ada kan? Berapa? 2 tahun ada? 2 tahun. 2 2 tahun. tahun ya. Oh, tuh, Dan sabar tuh udah dan sabar aku tuh. recommended ini ya, masker 24K. Masker. Iya, iya. Jadi Aku selain pertama pakai dari, pakai ini itu masih PO Korea dan sampai sekarang ya. aku masih pakai. Ah, Dan ini iya, iya, bener-bener iya. 24K-nya ada loh, emas 24K-nya bener-bener ini nampol banget. Iya, Gak iya, pernah iya, saya iya. lihat apa masker segini hebatnya loh. Keren banget ini. Jadi pagi-pagi tuh muka kita bener-bener kayak saya pernah ada ketemu ada member saya di mana di Bogor. Saya pengen pegang pipi Teh Mela kayak pantat bayi katanya. Saya jadi malas Oh, sendiri. gitu. Pipi Teh Mela tuh kayak pantat bayi katanya gitu. Saya pengen pegang, saya pengen lihat gitu. Ini dari sini. Ah, Rajin-rajin lah pakai ini iya, masker 24K dan harumnya itu luar biasa banget. Benar-benar menenangkan oh, banget gitu loh. iya Bener. ya. Ada wanginya ya? Ada wanginya ya, Teh? Wangi banget, wanginya mewah banget. Hmm. Hmm, Ah, Lembut. Harga 55 jadi, juta. wow, wow. Setara Jadi, maksudnya, setara. iya, Dan ini iya, iya, benar iya, iya. keren banget tuh. Keren banget. Luar Keren, biasa. keren Benar-benar. banget ya. Dan ini yang bikin ya makin makin katanya makin sini makin muda ya. Ya saya pakai ini. Iya, bener, bener, bener loh. Saya bukan karena ada bumelanya ya, tapi saya lihat dari foto sebelumnya dan ya kan, Temela kalau ketemuan berpapasan nih di pertemuan nih di Oratio sering kan saya kan gitu Ya, bisik, aku dong rahasianya gitu, saya sampai kejar-kejar loh Bapak Ibu, saking penasarannya kepo gitu, kok bisa gitu ya. Pertama kali ketemu itu beberapa bulan yang lalu nggak sekinclong sekarang loh. Ini mah jangankan, aduh laler aja kayaknya, nyamuk juga kan yang nggak berani gigit, ngeblongkor saya dia juga. saya ada leader yang di leader saya ya di leader kita semua itu apa saya tanya kok wajahnya glowing amat sih pakai apa saya bilang Ya, pakai masker masker pakai apa masker. masker di Atomi jadi semua saya masker yang di Atomi dia pakai gitu loh setiap hari Oh, dan saya aplikasikan ke wajah saya jadi iya, ganti-ganti gitu masker 24K, peel up pakai spirulina gitu kan. iya, Masker yang brightening gitu yang dari rumput laut. Ya ya iya, gitu gitu. Jadi mm, memang benar hasilnya bagus. bagus Gitu. banget ya. Iya kok bener kok. Nih saya buktinya loh Bu Mela. Waktu kemarin malam ke Bu Mela. Bu Mela baru pulang dari luar kota. Katanya nggak dandan, nggak apa. Tapi kinclong banget. Bagus banget. Glowing. Iya, 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 iya. Waduh, sampai ada sampai muncul ya saksinya itu ya. Nggak sabar nih pengen bilang beneran. Iya, saya juga Iya beneran. keren banget deh. Keren banget ya.
Oke, oke, terima kasih Bu ya. Karena ekstra Baik, sabar, Bu. ekstra sabar ya, inilah ya, makanya tadi hasil dari ekstra sabar. Temela, kita Ya, akan ke pertanyaan berikutnya ya. ya, boleh. Oke, baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Nih dari Ibu Yayu ya. Apa efeknya kalau kita pakai produk bedak ya, pakai bedak merek lain ya, selama kita menggunakan Dermacika? Ya. Saran saya jangan dicampur-campur. Kalau mau fokus, fokus aja di Atomi. Jangan campur-campur dengan produk lain. Saya tidak rekomendasi ya. Kalau mau Ya, pakai bedak, oke, pakai bedak dari Atomi ada juga gitu. Cushionnya ada, bedak padatnya ada. Jadi kalau bisa gitu ya, jangan dicampur sama yang lain gitu. Kalau mau pakai yang lain, pakai aja yang lain dulu. Pakai Atominya jangan dulu dipakai. Karena eh kasihan gitu karena kita kan semua pure herbal ya, semuanya herbal dicampur lagi sama kimia, dicampur lagi sama kimia yang merek lain kan kita nggak tahu ya kandungannya seperti apa gitu kan. Gitu, saran saya sih jangan dicampur ya. Tonernya oke. atau ada nih tonernya jangan lah, kalau bisa ya kalau mau ya udah pakai dulu yang lama, mau habisin dulu gitu, baru nanti fokus di atominya, produk Di atominya. Dermacika ya. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Begitu ya, Bu Yayu ya. Jadi saran dari Temela ya, fokus aja dulu pakai Dermacika dulu ya, biar skin barrier-nya itu diperkuat dulu ya, diperbaiki dulu. Ya, nanti setelah itu mungkin bisa konsultasi lebih lanjut ya. Oke, Oh ada, Bu Yayu. aduh, malu aku. Oke. Ya Ya, ini Bu Yayu, ini boleh ini jawab dulu, zaman ya. jahiliyah. Waduh, ada fotonya. Nah, ini yang saya lihat nih. Nih, saya juga sama nih, teman-teman bisa lihat ya. Ada 3 foto yang tampil di layar, ya. Kemudian ada orangnya live tuh di sebelahnya. Nah, silakan lihat tuh. Beda banget kan? Beda banget. Makin muda, ya kan? Makin muda banget. Bagus banget sih teh ini teh. Keren deh. Aduh, saya sampai speechless nih. Aslinya Bagus banget ya. makin bagus. Aslinya, betul, betul, Aslinya Bu lebih Eni. lebih cantik. Lebih ya. Iya, kulitnya cantik. Makasih. Kulitnya cantik banget karena memang ya itulah hasil dari sabar. Nah, ini Pamela, kita masih ada satu pertanyaan lagi mungkin ya, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, ini ada eh oke, tadi dari Bu Yeye udah, dari Bu Wike. Oh ya, terima kasih katanya Bu Mela. Ini kuncinya gunakan skincare yang tepat dengan dan sabar juga konsumsi produk kesehatan di dalam. Ah, pinter ya, Bu Wike langsung ngambil kesimpulan tuh dari tadi penjelasan dari Bu Mela ya. Oke. Oke, ini Bu Rati ya maksudnya tadi perubahan di skin barrier ya, regenerasinya. Iya betul Bu ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada dari siapa? Pak Dede ya? Pak Dede apa Bu Dede ya? Bu Dede mungkin ya ini ya. Bu Untuk Dede Sulastri soalnya. Bu Dede Sulastri. Nah, jadi ini katanya Bu Mela untuk pemula sebaiknya pakai produk mana dulu nih untuk menghilangkan flek? Saya tanya dulu Bu Dede. Bu Dede sebelumnya pakai klinik, pakai skincare apa atau nggak pernah pakai skincare apa gimana? Ya, ya. Bu Dede sebelumnya pakai apa Bu Dede? Ya, Boleh mungkin masih boleh diketik masih boleh Bu. ngetik ya. Ya, boleh ya sambil nunggu ngetik beliau nih ya udah oh sudah pakai produk Atomi juga katanya sebelumnya. Mungkin sekarang ya udah berapa lama tuh ya? Tapi mungkin Oh, pertanyaannya gimana kalau untuk budget ya kulit Bu? Kalau udah sudah pakai produk Atomi juga, nah budgetnya Ibu boleh kalau misalkan Ibu pengen nggak banyak-banyak, misalkan kalau Snow kan agak lumayan banyak ya isinya dan harganya juga lumayan 2 juta. Kalau di Spot Out atau Spot Out Cream juga boleh pakai itu paling cuma 1 jutaan kurang lebih. Itu dua 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 produk. ya. Tapi tonernya pakai ini Bu, pakai Snow atau enggak boleh pakai Absolute juga nggak apa-apa. Oke, oke, Itu Bu. oke. Ya, itu untuk pemula ya. Boleh ya tadi ya. Sudah terjawab ya, Bu Dede ya? Sudah terjawab. Sudah pakai Atomi. Sudah pakai Boleh Absolute Spot Cream. spot Esennya cream. pakai Bu, harus pakai esennya juga Bu. Ya. Ya, Jadi harus lengkap ya Teh ya. Jadi iya esennya harus dulu, lengkap. baru krimnya. Betul, Karena ya betul. itu tadi perlu.
Ekstra satin Nah, ya kalau kalau menurut saya. pakai yang khusus yang flek ya, Snow atau Spot Essence, biasanya kulitnya itu kering. Nah, saran saya kalau kering itu ditambah dengan nutrition cream gitu, biar kulitnya nggak kering gitu. Biasanya apa namanya yang efeknya suka jadi kering gitu. Tapi saran saya nggak apa-apa combine dengan nutrition cream dari Absolut. Ya, supaya lebih lembab gitu ya, Bu Mela ya. Betul, betul. Iya, iya, iya. Oke, baik. Terjawab sudah ya? Ya, Oke, terjawab ya pertanyaannya. Baik, baik ya. Semoga terjawab ya. Nih kalau masih ada pertanyaan nanti boleh japri ya. Boleh juga nanti Anda menghubungi pengundang Anda ya biar lebih detailnya ya sambil nanti karena pengundang Anda tahu lebih banyak tentunya. Nah, Bu Mela ini karena waktunya juga ya sudah cukup ya. ya. Pertanyaannya juga kita tutup dulu sampai di sini teman-teman. Ya mohon maaf nih yang masih punya banyak pertanyaan ya. Boleh nanti dikumpulkan dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan apa namanya terima lagi pertanyaan akan kita jawab lah pertanyaannya semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Mela atas Sama-sama, sudah menjawab semoga bermanfaat pertanyaan ya. teman-teman. Iya, amin, amin, amin ya. Dan terima kasih juga nih teman-teman yang sudah punya banyak pertanyaan ya. Pasti masih kepo ya seperti apa. Nah, dikumpulin aja dulu pertanyaannya ya. Nanti kita akan jawab ya di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, ya mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mungkin belum tahu ya bagaimana cara mendapatkan produk Atomi ya. Nah, Bapak Ibu yang membutuhkan produk Atomi ya bisa melakukan transaksi pembelian di aplikasi resmi Atomi ya. Karena dengan membeli melalui aplikasi resmi Atomi, selain kita akan mendapatkan poin, ada jaminan barang asli dan uang kembali jika terdapat kerusakan produk ya. Dan aplikasinya Anda bisa download ya melalui Play Store ya ataupun melalui App Store ya. Nah, itu bisa Anda lihat ya di layar ya ada ya. Nah, seperti itu tuh tulisannya Atomi Shop ya. Diketik aja kemudian di-install ya. Setelah di-install selesai dibuka kemudian lakukan registrasi ya. Gimana cara registrasinya? Nah, Anda bisa menghubungi apa pengundang Anda ya untuk lebih detailnya. Gimana caranya? Sebenarnya mudah banget sih. Semudah Anda registrasi di online shop lainnya lah gitu kan. Ya, Anda punya banyak aplikasi kan di handphone Anda. Nah, sederhana itu. Ya masukin data ya untuk ini untuk mendapatkan ID ya seperti itu ya. Tapi lebih lengkapnya Anda lebih baik apa menghubungi pengundang Anda ya. Oke. Nah, selanjutnya juga selain produk yang ada di aplikasi Atomi ya Indonesia atau Atomi Shop ya, itu juga Anda bisa bisa melihat produk-produk yang ada di luar negeri ya atau kita mau beli produk yang ada di ATG Mall itu ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini adalah produk-produk yang belum masuk ke Indonesia. Anda bisa lihat di layar ya. Anda bisa masuk ke aplikasi ATG Mall di aplikasi yang sama yang sudah tadi Anda download. Anda tinggal klik ya tanda panah di samping tulisan Atomi itu ya ada tanda panah ke atas yang dikasih nomor angka 1. Nah, Anda klik itu. Nah, kemudian nanti akan muncul Atomi Corp, Atomi Ticket, CH Atomi, dan ATG Mall. Nah, ATG Mall ini yang Anda klik ya, yang dikasih tanda nomor 2 itu ya. Nanti ketika diklik maka akan muncullah produk-produk yang memang belum masuk ke Indonesia, tapi Anda tetap bisa belanja ya, gitu ya caranya ya. Oke, nah gimana cara pesennya nih kalau yang ATG Mall? Nah, Anda bisa tanyakan ke pengundang Anda ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan biaya pengiriman? Ya mungkin teman-teman ada yang, aduh gimana dong biaya pengiriman? Biasanya kan ya kalau namanya belanja online tuh ada biaya pengiriman. Nah, biaya pengirimannya itu akan menyesuaikan ya, tergantung dari wilayahnya ya. Wilayah Anda itu termasuk ke area mana? Area A, B, C, atau D, atau E gitu ya. Area A itu untuk ada Jabodetabek ya, Anda bisa dapat biaya pengiriman secara gratis ya dengan pembelian minimal 1 juta ya. Kemudian sorry benar nggak sih? Oh iya benar 1 juta ya. Nah kemudian untuk Jawa ya termasuk Bandung ya itu minimal pembeliannya 2 juta maka Anda akan gratis pengiriman ya. Kemudian Sumatera, Bali, Lombok itu minimal pembeliannya 3 juta ya free ongkir juga. Kemudian area D Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara minimal pembelanjaannya 4 juta ya maka Anda free ongkir. Nah, kemudian untuk yang area E, Maluku dan Papua, itu memang belum ada gratis biaya pengirimannya ya dari perusahaan. Ya, kita doakan aja semoga nanti bisa gratis juga ya.
Amin, amin aja dulu ya kan. Doa yang baik itu diaminkan ya. Oke ya. Nah, itu seputar dengan biaya pengiriman. Tapi gimana sih cara ngelihatnya ya kalau misalnya kurang dari minimal pembelanjaan. Nah, nanti setelah Anda check out ya, Anda nanti akan ngelihat di situ biaya pengirimannya. Ya, sudah ada kok di situ, tenang ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak Anda untuk pastikan Anda follow ya akun Atomy Paper di Instagram ya. Ayo siapa yang belum follow, follow dulu ya. Follow ya di Atomy Paper, yaitu ada linknya di layar ya. Kemudian juga ada Atomy Paper di YouTube ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Anda masuk ke YouTube, kemudian klik aja Atomy Paper atau bisa melalui itu link yang sudah tersedia di layar ya atau barcode ya, tinggal scan. Nah, nanti muncul langsung Atomy Paper ya. Di-subscribe dulu ya Bapak Ibu ya, untuk apa? Supaya Anda itu bisa selalu update ya tentang informasi, update juga tentang produk-produk Atomy ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, selain Zoom bedah produk ya di minggu malam ya, seperti malam ini, Atomy juga mengadakan pertemuan-pertemuan offline ya, yaitu Healthy Glow Business Event ya, atau kita singkat aja dengan HGB, yang biasanya di Bandung diadakan setiap hari Selasa ya, mulai pukul 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat ya. Ini ada tempatnya di Klinik Oratio Pait, Jalan Dr. Cipto nomor 5 Bandung. Bagi Anda yang ada di Bandung, manfaatkan pertemuan ini ya. Anda bisa tahu lebih banyak apa itu Atomy ya, dan juga bisa tahu tentang rahasia besar mendapatkan income jutaan dari online shopping mall Korea ya. Oke, menarik ya. Baik, dan untuk di kota lain ya di Jakarta dan Bogor ya untuk pertemuan HGB ya juga rutin diadakan ya. Anda untuk jadwalnya Anda bisa tanyakan kepada pengundang Anda ya. Oke, selanjutnya selain pertemuan HGB juga ada pertemuan training ya, training bagaimana memahami marketing plan Atomy. Dan untuk yang Anda berada di Kota Bandung ya, diadakan selama bulan November itu setiap hari Sabtu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, bertempat di Klinik Oratio Fight ya, Jalan Dr. Cipto ya Bandung ya. Oke, selanjutnya ada juga pertemuan online ya, pertemuan Zoom lagi ya setiap Selasa malam ya jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya, adalah pertemuan GSM atau Global Shopping Mall Preview ya. Nah, bagaimana ingin tahu passive income ya, ingin tahu informasi tentang bisnisnya gitu ya, ataupun tentang produknya, dan juga Anda ingin mengundang teman-teman Anda yang mungkin belum tahu tentang Atomy. Nah, Anda bisa undang di hari Selasa ya. Berarti 2 hari lagi ya, Selasa malam ya. Oke, selanjutnya ada event yang di apa namanya pertemuan yang 1 bulan sekali ya, ini di seluruh kota di Indonesia nih ya, one day seminar ya, di kota Bandung itu setiap awal bulan ya, di Jakarta itu setiap minggu ya. Dan ini pertemuan yang sangat apa ya, menarik sekali pertemuan ini ya, karena kita bisa bertemu dengan banyak orang yang sudah membuktikan ya betapa bagusnya, betapa bermanfaatnya produk-produk Atomy, dan juga yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya Atomy ya. Oke, pastikan Anda hadir ya di ODS ya. Dan ada pertemuan besar nih, satu lagi ya, pertemuan yang sangat besar ya, yang diadakan oleh Atomy ya setiap bulan. Ya, ini adalah Success Academy. Dan di bulan November ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 di The Casablanca Hall, Jakarta. Dan ini adalah Sukses Academy terspesial tahun ini ya. Kenapa? Karena akan dihadiri langsung oleh CEO Atomy, yaitu Mr. Park Han-gil ya. Dan pastikan Anda akan hadir tanggal 28 November ini ya, karena Anda akan langsung bertatap muka sama pemiliknya Atomy ya. Dan bagi Anda yang belum punya nih tiket Sukses Academy, Anda harus segera menghubungi pengundang Anda ya. Bagaimana cara dapetinnya? Karena ini tinggal menghitung hari ya, menuju ke 28 November. Dan saya juga udah nggak sabar nih pengen ketemu sama Mr. Park Han-gil ya. Oke. Baik, nah Bapak Ibu sekalian ya, bagi Anda yang juga ingin mendapatkan informasi-informasi lainnya mengenai Atomy, Bapak Ibu bisa tonton video-video di YouTube Atomy Paper ya, dan tentunya Anda harus subscribe dulu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian Zoom bedah produk kita malam ini ya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi berharga dari Zoom ini. Dan kami segenap tim Atomy Paper yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita, Bu Mela, terima kasih banyak ya sudah Sama-sama. menyempatkan sharing hari ini ya.
Baik, dan saya Inggris pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Zoom selanjutnya dengan materi yang lebih menarik dan event-event Atomi Paper lainnya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atomi Indonesia. Salam. Thank you. Makasih Bu Mela. Makasih. Ya. We find strength. Songs of triumph at great length. Bagus. Partners forging ties so strong in the Makasih. favorite team. Sama-sama. We belong with vision clear and hearts of flame.